pagi jemaat sekalian. Benar senang diselamatkan? Tapi kadang-kadang kalau beban hidup itu lagi berat, nyanyinya juga ku diselamatkan, kayaknya sedih banget. Karena ada satu orang di Alkitab yang akan segera kita baca, yang selamat, tapi sambil menangis. Boleh duduk deh. Karena kita mau baca di dalam Kejadian pasal 19. Tahu nggak di Kejadian pasal 19, siapa yang diselamatkan tetapi sambil menangis? Lot. Oh, kasihan sekali Lot. Kita mau baca pasal 19. Kita baca mulai ayat 12 sampai 29. Kalau sudah dapat, kita mau baca Kejadian pasal 19 ayat 12. Kita baca silih berganti, saya duluan ayat 12. Kemudian jemaat ayat 13, kita akan silih berganti satu ayat sampai 29. Kalau sudah dapat, mari kita mulai. Saya duluan ayat 12. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki? Anakmu perempuan? Atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini. Keluarlah Lot, lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya, yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu. Sebenarnya dalam bahasa aslinya nggak ada kata bakalnya ya, jadi menantunya, sudah menantu. Dipandang oleh kedua menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika ia berlambat-lambat, maka tangannya, tangan istri, dan tangan kedua anaknya dipegang oleh kedua orang itu, sebab Tuhan hendak mengasihani dia. Lalu kedua orang itu menuntunnya keluar kota dan melepaskannya di sana. Kata Lot kepada mereka, janganlah kiranya demikian, tuanku. Sungguhlah kota yang di sana itu cukup dekat kiranya untuk lari ke sana. Kota itu kecil, izinkanlah kiranya aku lari ke sana. Bukankah kota itu kecil? Jika demikian, nyawaku akan terpelihara. Cepatlah, larilah ke sana, sebab aku tidak dapat berbuat apa-apa sebelum engkau sampai ke sana. Itulah sebabnya nama kota itu disebut Zoar. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api
atas Sodom dan Gomora berasal dari Tuhan dari langit. Tetapi istri Lot yang berjalan mengikutinya menoleh ke belakang lalu menjadi tiang garam. Dan memandang ke arah Sodom dan Gomora serta ke seluruh tanah lembah Yordan, maka dilihatnyalah asap dari bumi membubung ke atas sebagai asap dari dapur peleburan. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman ini. Kami sekarang mau merenungkannya. Biarlah Roh Kudus bekerja di dalam hati kami. Sehingga kami benar-benar mendapat pelajaran dari tragedi yang terjadi ribuan tahun yang lalu ini. Dan kami sekarang Tuhan bisa melakukan apa yang Engkau rencanakan bagi kami. Supaya kami sungguh-sungguh menjadi terang dimanapun kami berada. Mohon Kau pimpin supaya kami bisa fokus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dalam banyak hal saya pikir, dunia modern zaman sekarang lebih jahat daripada Sodom. Kota Sodom terkenal atas kejahatan apa? Sodomi. Kata Sodom ini dipakai untuk sodomi. Tetapi zaman sekarang yang namanya LGBTQIA plus apa lagi, saya udah nggak tahu apalnya lagi ya. Sekarang sudah begitu merajalela. Bahkan mereka berani terang-terangan lebih galak daripada orang yang lurus-lurus. Ya. Bukankah itu yang sebenarnya sama dengan Sodom dan Gomora zaman dulu? Tetapi dalam banyak hal ada banyak kejahatan-kejahatan lain yang mungkin orang Sodom belum kepikir, tetapi sekarang sudah begitu marak dilakukan di dunia. Oleh sebab itu, kalau Sodom dan Gomora dulu, Tuhan hakimi dengan api dan belerang dari langit, maka sesungguhnya tidak lama lagi, bumi ini juga akan Tuhan hakimi, dan Tuhan akan hancurkan. Dan Tuhan sudah siapkan berbagai hukuman karena orang-orang yang membenci Tuhan, orang-orang yang membenci kebenaran dan kebaikan, mereka memang pantas untuk mendapatkan hukuman Tuhan. Apa yang bisa Lot lakukan pada waktu itu? Mungkin ada yang berpikir, Lot sudah tidak bisa apa-apa lagi. Tapi benarkah Lot sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi? Benarkah tidak ada lagi peran yang tersisa untuk Lot? Menurut saya, kalau memang Tuhan tidak ada peran lagi untuk Lot, maka Tuhan tidak perlu kirim malaikat kepada Lot. Tinggal Lotnya saja ditarik keluar atau gimana, nggak usah kirim malaikat lagi. Nah, kita sekarang sebenarnya, di dunia yang jahat ini, lebih jahat daripada Sodom, kita juga punya peran. Apa peran jemaat kecil ini di dunia yang begitu jahat? Apa peran kita yang Tuhan tinggalkan? Kalau misalnya kita nggak ada peran, maka Tuhan tidak perlu tinggalkan Alkitab buat kita. Kalau kita tidak ada peran, maka Tuhan tidak perlu mendirikan jemaat ini di sini. Tapi saya percaya bahwa sama seperti Lot masih punya satu peran terakhir di Sodom. Oke, kita mungkin bukan cuma satu peran terakhir. Tapi yang jelas, Tuhan punya peran untuk kita juga. Coba kita lihat dulu. Apa yang Tuhan inginkan dari Lot? Dengan mengetahui apa yang Tuhan ingin dari Lot, maka kita bisa mengerti Tuhan mau apa dari kita. Nomor satu, Tuhan mau supaya Lot sebenarnya di situ jadi terang. Jadi standar moral. Kalau kita satu jemaat, Tuhan menyebut kita apa? Bagaikan kota yang terletak di atas bukit. Dan tidak mungkin tersembunyi.
kota yang terletak di atas bukit itu, semua orang kalau lagi ngelihat itu pasti ngelihat, oh, mata tertuju kepada kota yang di atas bukit. Apakah kota itu kota yang baik atau kota yang dikutuk orang? Apakah kota yang di atas bukit itu yang memancarkan terang atau yang memancarkan rasa takut? Nah, di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 7 dan 8, Alkitab mencatat bahwa sebenarnya si Lot ini adalah orang benar. Ini coba saya bacakan. 2 Petrus pasal 2. Ini ya, ayat 7 dan 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Oh, walaupun Lot di tengah-tengah orang yang jahat itu, tetapi dia disebut orang benar. Dia masih melakukan kebaikan. Waktu dia melihat orang-orang asing, 2 orang asing datang ke kota Sodom, dia segera menyongsong mereka, lalu dia bilang, ayo menginap di rumah saya. Memang ini bagian dari hospitality orang timur waktu itu, di mana mereka menganggap bahwa sopan santunnya, etikanya adalah mengundang orang untuk masuk dan menginap di rumah. Tetapi itu tidak menghilangkan fakta bahwa si Lot ini punya kepedulian, dia melakukan suatu kebaikan. Nah, dibandingkan orang-orang Sodom, jelas Lot itu jauh lebih baik, jauh lebih benar. Tetapi Lot bukan disebut orang benar karena dia melakukan kebaikan. Lot bukan masuk kategori orang benar karena dia mengundang orang masuk ke rumahnya. Bukan karena dia berbuat baik. Karena Lot pun berbohong juga. Dan apa sebutan untuk orang yang berbohong? Pembohong. Tidak perlu berbohong 100 kali dulu baru disebut pembohong. Berbohong 1 kali. Berbohong yang kecil. Itu pun sudah disebut pembohong. Lot pun pernah mengambil barang yang bukan milik dia. Apa namanya untuk orang yang mengambil barang yang bukan miliknya? Pencuri. Tidak perlu sampai 31T baru disebut pencuri. Mengambil 1 perak pun, apapun yang bukan milik kita, itu sudah bisa disebut pencuri. Jadi Lot juga orang berdosa. Dan dia juga adalah orang yang sebenarnya layak untuk dihukum. Karena apa? Keadilan Tuhan itu bersifat absolut. Keadilan Tuhan bukan hanya sangat adil, kekudusan Tuhan itu bukan hanya sangat tinggi, tetapi maha tinggi, maha kudus. Dan dosa sekecil apapun tidak bisa menghampiri Tuhan. Tidak ada dosa yang bisa bersama-sama dengan Tuhan. Jadi manusia yang sudah berdosa tidak bakalan bisa bersama-sama dengan Tuhan. Tidak peduli berapa banyak kebaikan yang dilakukan. Tidak peduli berapa banyak ritual ibadah yang dia jalankan. Tidak peduli dia masuk gereja mana. Karena itu semua tidak menghapuskan dosa yang ada pada dirinya. Karena tidak ada pengadilan di dunia ini yang, ya kalau misalnya orang berdosa, orang bersalah melanggar peraturan, kemudian cuma disuruh, ya udah, kalau begitu kamu ke gereja ya, yang rajin ya. Nggak ada, saudara. Karena ke gereja, mau serajin apapun, baca Alkitab, berdoa berapa ribu kali semalam pun, tidak bisa menghapuskan dosa. Karena dosa harus dihukum. Oleh sebab itu manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa, nah itu termasuk saya, dan termasuk Anda juga, dan termasuk semua manusia di dunia ini, dari yang awal sampai akhir, dari Adam sampai manusia terakhir, semua kita adalah manusia berdosa. Maka kita layak dihukum. Nah, apa kata Tuhan hukumannya? Hukumannya adalah maut. Dan ini juga bukan karena Tuhan itu jahat,
atau Tuhan tidak peduli. Ada orang yang merasa tidak rela. Dia pikir dia adalah orang baik, atau mungkin dia nggak berani bilang dia sendiri orang baik. Saya pernah lihat satu orang ateis. Dia di YouTube, saya punya kakek, saya sendiri lihat bagaimana kakek saya ini orang yang baik sekali. Kakek saya ini kalau dia berjalan kemana-mana, dia selalu tersenyum, dia memberikan sedekah, dia ketemu orang apa, dia bantu. Masakan kakek saya yang begitu baik ini, orang paling baik yang pernah saya temukan. Masakan dia masuk neraka. Saudara, orang dihukum bukan karena kebaikan dia. Orang dihukum karena kesalahan dia. Dan Tuhan bukan menghukum orang itu, oh ini pokoknya mati karena Tuhan suka membunuh orang. Tetapi Tuhan itu Maha Kudus. Dan kekudusan dia memisahkan dia, menghalangi dia dari dosa. Sehingga manusia yang berdosa itu tidak bisa bersama dengan Allah. Dan Allah itu adalah sumber kehidupan. Allah adalah pemberi hidup. Tidak ada manusia yang bisa hidup kalau bukan karena diberi oleh Allah. Jadi kalau manusia yang berdosa ini tidak bisa bersama dengan pemberi hidup, maka dia tidak akan memiliki hidup dari diri dia sendiri. Maka dia akan mati. Itulah sebabnya Tuhan sudah kasih tahu kepada Adam dan Hawa, pada hari engkau memakannya, kamu pasti akan mati. Bukan karena Tuhan jahat, tetapi karena kamu akan terpisah dari saya. Engkau akan terpisah dari kehidupan itu. Nah, sekalipun kamu masih bernafas, tetapi nafas kamu itu pelan-pelan akan makin susah, pelan-pelan akan makin sedikit. Sampai suatu hari kamu akan menghembuskan nafas yang terakhir, dan kamu terpisah dari Tuhan. Itulah mati, saudara. Oleh sebab itu, maka sesungguhnya Lot sebenarnya tidak lebih baik dibandingkan orang-orang Sodom. Karena dia juga adalah pencuri, dia juga adalah pendosa. Dan kita hari ini tidak lebih baik daripada orang-orang di luar sana. Ada banyak orang-orang yang baik-baik di luar sana. Tetapi kenapa Lot disebut orang benar? Oh, ternyata karena ada sesuatu hal yang sangat spesifik, yaitu ketika Tuhan menjanjikan seorang juru selamat. Karena Tuhan mengasihi manusia, manusia telah ditipu oleh iblis, sehingga memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Dan Tuhan mau menyelamatkan manusia, tetapi tidak bisa serta-merta menyelamatkan manusia sambil mengabaikan keadilan dia sendiri. Karena Tuhan tidak dapat menyangkal sifat dia sendiri. Oleh sebab itu Tuhan harus menyelamatkan manusia dengan cara yang konsisten dengan sifat dia. Yaitu harus menghukum dosa. Oleh sebab itu maka akan ada seorang nanti yang menggantikan manusia dihukum. Akan ada seorang juru selamat yang kemudian mengambil beban dosa dan akibatnya, yaitu kematian, dan kemudian memanggulnya sendiri, dan kemudian hukuman akan dijatuhkan atas dia, dan kemudian hukuman itu dianggap sudah dilaksanakan. Tetapi tentu Tuhan menuntut bahwa barang siapa yang mau diselamatkan, yang mau diampuni, dia harus bertobat dari dosanya. Dan dia harus mengakui Yesus. Bahwa Yesus adalah Tuhannya. Yesus sudah memanggul dosa dia. Dan dihukumkan. Sehingga dia tidak ada sisa dosa apa-apa lagi untuk dia tanggung sendiri. Dia harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhannya. Dan dia harus mau bersama dengan Tuhan. Dia harus mengucap syukur kepada Tuhan. Dan dia harus bertobat dari dosa. Dosa yang selama ini dia lakukan, kehidupan yang lama yang selama ini dia jalani, harus dia tinggalkan. Pertobatan itu, saudara, nomor satu adalah pertobatan dari pikirannya dulu. Mengakui bahwa yang tadinya dulu dia lakukan adalah salah. Adalah salah. Dia harus mengakui bahwa memang
mencuri itu tidak boleh. Nah, zaman sekarang sudah banyak ateis-ateis yang melakukan apologi dan mereka bilang apa? Ini manusia itu tidak lain daripada monyet. Tapi pertanyaannya kalau manusia tidak beda dari monyet, kenapa monyet tidak ada istilah curi-mencuri, tidak ada istilah selingkuh, tidak ada monyet itu saling tidak ada pembunuhan di antara monyet, kenapa tidak ada? Kenapa di antara manusia ada yang namanya pencurian, pembunuhan? Kenapa monyet ya nggak ada yang namanya kurang ajar kepada orang tua? Nggak ada kan? Kenapa manusia ada? Oh, karena rupanya ada moralitas. Dan moralitas itu asalnya dari Tuhan. Jadi, seseorang harus berubah pikirannya, lalu kemudian dia mengakui bahwa ada standar moral. Dan bahwa selama ini dia telah tidak mencapai standar itu, dan bahwa dia sekarang berada di bawah ancaman hukuman mati. Ada suatu pengakuan itu. Dan bukan cuma penyesalan. Karena ada orang yang menyesal, lalu kemudian bikin video minta maaf segala macam di medsos. Tapi kadang-kadang kita bisa melihat, wah ini mah bukan menyesal. Dia sebenarnya cuma karena apa? Karena dibully netizen aja gitu kan. Atau karena apa begitu. Kan baru beberapa bulan belakangan itu minta maaf segala macam karena ucapannya yang telah menyinggung, telah meresahkan dan lain-lain. Dia bukan menyesal. Dia menyesal karena sudah dibully. Dia menyesal karena ketangkap. Tetapi apakah dia menyesali dosa? Belum tentu. Oleh sebab itu harus perubahannya di dalam dulu. Perubahannya di dalam pikiran. Dan kemudian perubahan pikiran itu menyebabkan ada perubahan pada perasaannya. Sehingga dia merasa bahwa dosa itu buruk. Bahwa dosa itu tidak baik. Dia merasa bahwa saya tidak mau melakukan itu. Ada perasaan yang berubah. Ada orang yang sebelum dan sesudahnya. Ada perbedaan yang sangat jelas. Sehingga kita bertanya-tanya, apa yang terjadi dengan kamu? Oh iya, dulu saya adalah preman. Salah seorang penginjil kita. Dulu adalah preman di Tanjung Priok. Dulu dia terkenal. Mukanya garang. Orang baru lihat dia saja sudah ketakutan. Kemudian dia menjadi mahasiswa di sini. Dia diselamatkan. Dan sekarang dia adalah orang yang tutur katanya paling lembut yang Anda temui. Tadinya seorang preman, menjadi seorang penginjil. What happened? Ada perubahan apa? Sesudah ada perubahan pikiran, perubahan perasaan. Dan itu menyebabkan ada perubahan pada kehendaknya. Sehingga sekarang dia bertobat kan tadi itu dia meninggalkan dosa, meninggalkan kehidupan yang lama, kemudian dia berbalik. Ada suatu perubahan arah yang tadinya dia berjalan mengikuti kehendak hati dia, kehendak, keinginan nafsu dia sendiri, tetapi kemudian dia sekarang, saya nggak mau mengikuti itu lagi, saya mau mengikuti Tuhan. Yang tadinya dia tidak tahu apa yang dia lakukan, sekarang saya tahu persis bahwa saya hidup untuk Tuhan. Dan saya mau melakukan apa yang benar, sesuai dengan apa yang Alkitab tuliskan. Jadi saudara, pertobatan ini membuat seseorang otomatis berbeda dengan sekitarnya. Karena dia sudah berubah sekarang. Pemikirannya berubah, perasaan dia berubah, hati dia, dan kehendak dia, semuanya sudah berbeda. Nah seharusnya Lot menjadi orang yang berbeda dibandingkan semua orang Sodom. Memang sih dia berbeda. Memang dia berbeda. Tetapi kelihatannya apa yang dia lakukan, perbedaannya masih belum cukup. Entah belum terlalu mencolok atau bagaimana. Sehingga dia masih disebut orang Sodom. Tapi, saudara, minimal Lot
masih disebut orang benar juga. Kenapa? Karena dia percaya kepada janji akan juru selamat yang tadi saya katakan. Bahwa Tuhan janji akan kirim juru selamat. Dan Lot percaya itu. Orang zaman sekarang akan diselamatkan kalau dia percaya kepada juru selamat yang sudah datang. Waktu zaman Lot belum datang, dia diselamatkan kalau dia percaya kepada juru selamat yang akan datang. Dan kita hari ini sudah bisa melihat, sudah bisa membaca. Ada kesaksian yang lengkap bahwa juru selamat itu sudah datang, sudah mati, dan sudah bangkit dari maut, mengalahkan maut. Dan dia sudah naik ke surga. Dan kita percaya itu. Kita bertobat dari dosa, kita percaya kepada Tuhan. Maka kita diselamatkan. Nah saudara, apabila kita sudah diselamatkan, pertanyaannya adalah apakah kita menjadi terang? Lot di situ sendirian, tetapi dia bagaikan suatu suara yang sumbang di tengah-tengah orang Sodom. Di mana seluruh kota keluar lalu kemudian mengepung rumahnya, lalu mau mengerjai dua orang itu. Cuman Lot sendiri yang kemudian berkata, jangan. Saudara, di dalam dunia kita, berapa kali, berapa berani kita berkata jangan kepada kejahatan yang kita lihat. Jangan. Dulu waktu saya masih kuliah, saya kuliah kedokteran. Dan ternyata calon dokter masih nyontek, saudara. Padahal nanti kalau, ya mungkin kalau sudah praktek, nyonteknya gimana ya? Susah juga kan. Kalau sudah di meja operasi mau nyontek apa lagi? Tapi ternyata waktu masih belum lulus, waktu masih pendidikan, calon dokter nyontek juga. Dan cara nyonteknya itu sistematis. Ya. Dan sistematisnya itu berjemaah. Jadi mereka sudah punya sistem. Caranya, ada kode-kodenya, ada simbol-simbolnya, dan lain sebagainya. Hanya saya sendiri, sepengetahuan saya, yang berkata, jangan nyontek. Pak pendeta mah, nggak usah ikut kita. Kita lagi mau belajar. Pak pendeta belajar sendiri. Kenapa? Karena mereka belajarnya bikin contekan. Sedangkan kalau saya bersama-sama dengan teman-teman saya bilang, ngapain bikin contekan? Jadi mereka tidak tahan. Akhirnya saya diusir. Nggak boleh belajar sama-sama dengan mereka. Di dalam dunia ini, saudara, kita punya pilihan. Kita punya kesempatan, selalu punya kesempatan untuk berkata jangan. Kita bilang no. Memangnya bilang no hanya untuk drugs, hanya untuk narkoba saja. Memangnya berkata jangan hanya untuk pembulian saja. Memangnya berkata no hanya untuk kekerasan saja. Oh, kalau untuk itu, hal-hal seperti itu, tiba-tiba suara di internet, di medsos, ramai. Di mana suara-suara itu? Ketika orang Kristen mau berdiri di atas kebenaran. Di mana suara-suara orang Kristen yang mau menjadi terang, yang beda dari orang-orang Sodom dunia ini. Lot sebenarnya Tuhan kasih peran. Dan jemaat ini Tuhan kasih peran. Supaya kita jadi terang di Sunter, di Jakarta, di Indonesia, di Asia Tenggara. Dan terang kita memancar sampai ke seluruh dunia. Sampai di Pakistan, saudara. Ada orang yang sudah kagum, wah ini kebenaran dan lain sebagainya. Mau mengundang ke Pakistan, kita pikir-pikir nanti bisa pulang apa enggak. Lagi perang sama India lagi, nanti bagaimana. Waduh, kita bingung, saudara. Kalau terang yang kecil di Sunter ini, sungguh-sungguh terang dan sungguh-sungguh murni, maka pancarannya akan sampai ke seluruh dunia. Cahayanya itu muter. Waduh, muter lagi. Muter dan putar-putar-putar, semua orang akan melihat. Itu fungsi kita, nomor 1. Nomor 2, masih ada fungsi lain buat Lot. Apa hal yang paling mendesak yang malaikat suruh Lot lakukan? Keluar.
Ini hal yang paling mendesak. Tadi saya sengaja mulai dari baca ayat 12. Dan langsung malaikat bilang apa? Siapa saja kaummu, siapa saja keluargamu, siapa saja bawa keluar dari Sodom. Ini peran yang Tuhan titipkan sama Lot. Masih punya keluarga? Masih punya sanak famili? Siapa saja kaummu, bawa keluar. Tahu tidak? Jemaat ini juga dikasih peran yang sama. Siapa saja kaummu, siapa saja temanmu, siapa saja orang yang engkau kenal, yang engkau temui, bawa keluar dari Sodom. Nah saudara, tapi Lot ternyata tidak begitu berhasil. Tidak terlalu. Kita mau coba lihat dari kegagalannya. Coba kita lihat apa yang bisa kita pelajari. Jangan sampai kita seperti itu. Yang pertama, dari kegagalannya. Sebenarnya kegagalan Lot ini sudah mulai dari lama ya, dari dulu. Waktu pertama, Abraham dan Lot itu pernah selek. Lalu kemudian mereka mau pisah. Karena kambing dombanya terlalu banyak. Sehingga para gembala Abraham dan gembala Lot clash. Soal soal air saja, soal daerah penggembalaan. Lalu kemudian Abraham menawarkan Lot untuk pilih dulu. Lalu kemudian Lot menjatuhkan pilihannya berdasarkan pertimbangan kemakmuran material dan kesuksesan. Dia melayangkan pandangannya dan dia melihat seluruh lembah Yordan itu penuh dengan air, subur. Nah, di sini kita perlu mengerti geografi di Timur Tengah. Ya. Jadi, kalau kalian bayangkan peta, dan sebelah kiri Anda itu adalah Laut Mediterania. Lalu sampai pantai di situ, itu adalah dataran rendah. Dan kalau Anda pergi ke timur, itu naik makin tinggi. Dan itu sampai ke dataran tinggi, kayak Hebron, Yerusalem, itu semua adalah dataran tinggi. Lalu kemudian sampai ada satu lembah. Ya, dan itu adalah di mana sungai Yordan menembus di situ, ada satu lembah. Jadi dari sini naik ke atas ada suatu lembah. Itu namanya lembah Yordan. Dan katanya di situ penuh air karena sungai Yordan mengalir melalui lembah itu. Dan itu sangat subur. Dan itu merupakan pusat perdagangan. Karena di sebelah sininya itu dataran tinggi, lalu kemudian lembah. Lalu kemudian di sininya itu pegunungan. Jadi lembahnya ini adalah tempat yang gampang karavan, ya, perjalanan lewat situ, perdagangan, semuanya lewat lembah Yordan. Apalagi ada sungai. Oleh sebab itu, maka itu daerah yang kaya, daerah yang makmur. Dan itu yang menjadi pertimbangan utama Lot pilih lembah Yordan. Lalu kemudian dia memilih, dia berkemah katanya dekat Sodom. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahannya lebih, ini lagi, pitched his tent towards, mengarah ke Sodom. Jadi dekat, tetapi diarahkan ke Sodom. Lalu kemudian belakangan dia diam di Sodom. Di pasal 14-nya, dia kemudian diam di Sodom. Di pasal 19, dia sudah jadi penatua lalu duduk di pintu gerbang Sodom. Jadi, kalau Lot memimpin keluarganya secara rohani, seperti yang seharusnya, maka harusnya Lot memimpin keluarganya. Dia membuat keputusan berdasarkan pertimbangan rohani. Karena walaupun lembah Yordan itu sangat subur, tetapi di situ sangat jahat. Di situ jahat sekali. Secara moral bobrok. Tetapi Lot lebih mengutamakan materi mungkin. Lebih mengutamakan kesuksesan. Mungkin Lot punya pertimbangan. Kambing domba saya banyak, masa saya mau pilih tempat yang nggak ada tempat untuk kambing domba saya? Ya saya pilih tempat yang banyak tempat untuk kambing domba saya. Mungkin dia punya banyak pertimbangan. Tetapi di mana pertimbangan rohaninya? Sehingga dia tidak memimpin keluarganya
secara rohani. Dan akibatnya apa? Ketika nanti dia mau memperingatkan keluarganya, ayo keluar. Apakah keluarganya mau mendengarkan dia? Tidak. Karena keluarganya sudah melihat, menyaksikan Lot selama bertahun-tahun membuat keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang tidak rohani. Maka ketika datang suatu peringatan, bahaya, mereka tidak memperdulikannya lagi. Kadang-kadang manusia mengkompromikan kebenaran. Tuhan bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tetapi seringkali itu di nomor duakan atau dikesampingkan untuk kenyamanan atau untuk keberhasilan. Lalu kemudian moralitas juga akhirnya, udahlah, sekali-sekali. Atau saya tidak punya pilihan. Atau dia berpikir kalau dia melakukan apa yang benar, kalau dia bertahan pada yang benar, nanti dia akan mengalami kerugian besar. Tetapi jikalau seseorang mengkompromikan kebenaran, mengkompromikan moralitas, maka dia kehilangan otoritas moral. Bagaimana lagi dia bisa menasihati anak-anaknya? Anak-anaknya akan bilang apa? Bapak, stop dulu selingkuhnya, baru nasihatin saya. Stop dulu rokoknya, stop dulu judinya, stop dulu malas-malasnya, stop dulu ini semua hal-hal yang buruk-buruk itu, baru nasihatin saya. Mungkin orang tua mau diajak oleh anaknya. Ini anak coba berbakti dulu sama saya, baru saya mau dengar dia. Bilang dia pergi ke gereja yang benar. Karena ternyata seseorang tidak bisa mengkompromikan moralitasnya, tidak bisa mengkompromikan kebenaran. Karena ketika dia mengkompromikan itu, dia akan kehilangan otoritas moral. Dan itu yang terjadi pada keluarga Lot. Lalu, kegagalan apa lagi pada Lot? Harusnya kan dia menjadi teladan yang berbeda dari orang-orang Sodom. Tapi tampaknya, walaupun Alkitab mencatat bahwa Lot ini adalah orang benar, tampaknya dia terlalu banyak berkompromi dengan budaya di Sodom. Di pasal 19, dia duduk di pintu gerbang. Itu adalah tanda status bahwa dia orang penting di situ. Bahwa dia punya urusan penting, urusan besar, makanya dia duduk di pintu gerbang. Karena zaman dulu, di kota itu, ya di kota berkubu itu, di mana orang melakukan bisnisnya. Nggak ada sewa hotel, lalu kemudian bikin acara di hotel, nggak ada. Mereka bikin acara di pintu gerbang. Jadi Lot duduk di pintu gerbang itu, berarti dia di situ punya status. Dia orang terpandang, dia dianggap orang kaya di situ, dia punya suara di situ. Tetapi apakah suara Lot, apakah kebenaran Lot mengubah kota Sodom? Tidak. Ternyata sebaik-baiknya si Lot tidak sampai mengubah orang Sodom. Kenapa bisa begitu? Mungkin karena dia terlalu banyak berkompromi. Jadi keluarganya akhirnya memandang dia apa? Ini bapak saya atau suami saya. Sebenarnya kita semua adalah penduduk kota Sodom. Kita semua penduduk kota Sodom. Jadi ketika si Lot mau ajak menantunya keluar, menantunya lihat dia ini kayaknya lagi berolok-olok nih, lagi bercanda ini. Kenapa? Karena dia dilihat sama dengan mereka. Tidak ada beda. Betapa tragisnya kalau di dalam hidup seseorang ini membuat garis antara kebenaran dan ketidakbenaran menjadi kabur. Hidup seseorang
itu zigzag begini gitu. Ya, atau terlalu dekat dengan garis pemisahnya sehingga garis tegas ini menjadi kabur. Kalau karena hidup seseorang, orang-orang di sekelilingnya tidak bisa tahu apa yang baik, apa yang benar. Gara-gara dia. Betapa tragisnya. Sehingga keluarganya sendiri yang akhirnya tidak tanggap ketika Lot mau mengajak mereka keluar. Mau membawa mereka keluar. Saya tidak bisa membayangkan apa yang bagaimana caranya Lot berusaha mau mengeluarkan mereka. Ayo keluar, ayo ikut bapak keluar. Tetapi anaknya tidak mau. Kenapa? Bukan karena anaknya ini bandel. Anaknya ini perempuan ini baik-baik kelihatannya. Baik-baik dalam tanda kutip. Tetapi kenapa mereka tidak mau ikut bapaknya? Karena mereka lihat bapaknya ini adalah orang Sodom juga. Karena selama ini bapaknya telah mengkompromikan kerajaan Allah dan kebenarannya, mengkompromikan hal-hal rohani, selama bertahun-tahun ini telah mengikuti kemakmuran, mengikuti kesuksesan, dan tidak memprioritaskan Tuhan. Bagaimana pada akhir-akhir, waktu-waktu terakhir ini, sudah hampir datang penghukuman, tiba-tiba bapaknya bilang, ayo kita keluar. Kalau mau keluar, kenapa tidak 10 tahun yang lalu? Kalau Sodom ini jahat, kalau Sodom ini akan dihukum oleh Tuhan, kenapa kita berkemah dekat-dekat dengan Sodom? Sehingga mereka tidak bisa. Jadi sebenarnya kegagalan Lot sudah dari lama. Sudah jauh. Lalu kemudian, harusnya Lot memperingatkan mereka. Itu sedini mungkin. Harusnya, sedini mungkin. Tapi, tadi kita baca, Lot masih berlambat-lambat. Lot masih, nggak tahu apa yang Lot lakukan. Ya. Karena mungkin waktunya sudah sangat sempit. Dan Lot sendiri syok. Lot sendiri tidak tahu apa yang harus dia lakukan lagi. Dia tidak punya rencana untuk ini. Tidak ada persiapan yang dia lakukan untuk malam itu. Tidak ada SOP yang tinggal diikutin saja. Tidak ada. Tidak ada persiapan yang bisa dilakukan untuk hari penghakiman. Banyak orang pikir masih ada waktu. Mungkin Lot sendiri berpikir masih ada waktu. Ya, masih ada waktu. Sehingga berlambat-lambat. Padahal seharusnya peringatan itu diberikan secepat-cepatnya. Dan sebagai pemimpin, Lot harusnya memperingati, menasehati, menegur, mendisiplinkan, memberikan contoh, mengarahkan, jadi teladan jauh sebelum saat krisis datang. Tapi betapa berbedanya dengan Abraham. Coba kita buka di dalam pasal 18-nya. Masih di Kejadian. Bedanya dengan Abraham. Pasal 18, saya bacakan ayat 18, 19. Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Sebab aku telah memilih dia, supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya, supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan, dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Tuhan pilih Abraham, karena Tuhan tahu Abraham ini akan mengajarkannya kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Ini yang Tuhan inginkan. Dan itu yang dilakukan oleh Abraham, yang harusnya dilakukan oleh Lot. Tetapi Lot menunggu sampai rumahnya sudah dikepung. Lot menunggu sampai itu hujan belerang itu sudah di langit, sudah hampir sampai. Tetapi waktu sudah hampir habis, saudara. Lot harusnya bertindak tegas dan harusnya segera membuat keputusan. Kapan? Pada saat dia mendengarkan peringatan itu.
Harusnya segera segera sesudah dia mendapat peringatan itu, dia bertindak dengan tegas. Nah, kita bisa berkata bahwa Lot mendapat peringatan kedua malaikat itu. Tinggal sisa 1 malam. Tapi kita sekarang di sini, saudara, kita dikasih peringatan bukan cuma 1 malam. Kita dikasih kesempatan lebih banyak daripada Lot. Apa yang akan kita lakukan dengan kesempatan yang Tuhan kasih? Ada satu quote yang saya lupa dari mana, siapa yang mengatakannya. Bunyinya begini. Saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Masa sukar atau tantangan bukanlah saatnya untuk membentuk karakter. Melainkan saatnya karakter itu terlihat. Pada saat krisis datang, pada saat tekanan, itu bukannya saatnya baru sekarang mau bikin karakter, mau membentuk karakter. Justru saat tantangan datang adalah saat karakter yang sebelumnya sudah dilakukan, sudah dibentuk, terlihat. Oleh sebab itu peringatan itu harus dilakukan sejak dini. Bukan tunggu, masih ada banyak waktu, tunggu remaja ya, atau tunggu dia sudah dewasa. Peringatan kalau terlambat, nanti akhirnya akan dianggap oleh berolok-olok saja. Itu akibatnya, saudara. Jadi apa yang harusnya Lot harus lakukan? Tadi saya katakan, Lot harus keluar. Lot harus memisahkan diri dari kejahatan. Dia harus mengeluarkan keluarganya dari kejahatan itu. Satu-satunya cara untuk selamat adalah keluar dari Sodom. Saudara. Maksudnya bukan diselamatkan karena usaha kita menjauhi kejahatan. Bukan. Diselamatkannya tetap karena Tuhan menilai dia orang benar, karena dia beriman. Tetapi, Lot harusnya mengusahakan segala cara untuk membawa kaum keluarganya keluar, sanak familinya keluar. Kita baca bahwa dia berbicara kepada 2 menantunya. Itu yang harus kita lakukan sekarang juga. Kita harus bicara. Kita harus pakai persuasi. Kita harus pakai logika. Kita harus pakai firman Tuhan. Kita harus pakai pembicaraan. Untuk meyakinkan orang. Untuk menyadarkan orang. Untuk mengajak orang. Kita pakai persuasi. Pakai bicara. Saudara. Mungkin harusnya Lot bilang, lihat kota ini sudah begitu jahat. Lihat orang-orang di luar itu sudah buta semua. Itu adalah tahap awal penghukuman Tuhan. Ngapain kita tetap di sini lagi? Ayo kita keluar. Harusnya Lot menggunakan semua kata-kata, semua persuasi yang dia miliki untuk membawa menantunya keluar. Tapi pada saat itu Lot kehilangan kata-kata. Karena dia tidak pernah mempersiapkan kata-katanya. Dan selama hidupnya dia tidak pernah mengatakannya sebelumnya. Maka pada saat itu dia tidak punya kata-kata apa-apa. Lalu yang menggelitik, ada yang pernah bertanya, boleh nggak kita ikutin contoh malaikat itu? Lalu kemudian kita tarik tangan, lalu kita paksa gitu kan. Kalau kita punya keluarga, boleh nggak? Pokoknya saya paksa dia datang. Duduk, dengar kebaktian. Ya, tidak bisa. Karena orang tidak bisa dipaksa untuk bertobat. Orang tidak bisa dipaksa untuk percaya Tuhan Yesus. Orang tidak bisa dipaksa untuk bersyukur. Orang tidak bisa dipaksa untuk berubah. Tidak bisa dipaksa. Kalau kita baca, waktu malaikat itu membawa Lot istrinya, kemudian 2 anak perempuannya. Dibawa keluar, lalu kemudian dilepaskan di luar kota. Artinya mereka tetap harus menjauh, tetap harus lari ke pegunungan, pakai 2 kaki mereka sendiri. Mereka tetap harus membuat keputusan, ya, oke, saya sudah keluar dari Sodom ini, saya sudah di luar kota, sekarang saya mau lari. Mereka tetap harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Jadi,
yang ditarik tangannya itu adalah cara yang persuasif. Adalah dorongan yang kuat, bukan paksaan. Tetapi saudara, apabila kita punya kesempatan itu, mulai dari sekarang, jangan disia-siakan. Karena akhirnya, walaupun Lot, istrinya, 2 anak perempuannya itu ditarik keluar tangannya oleh kedua malaikat itu, ternyata istrinya tidak keluar. Hal yang ketiga, kita melihat ada satu perintah, katanya jangan menoleh ke belakang. Ini terakhir. Kenapa bisa sampai ada perintah ini dan kemudian istri Lot menoleh ke belakang? Hei, jadi tiang garam. Secara jasmaniah, perintah ini literal. Karena hukuman akan segera dijatuhkan. Kalau mereka tidak jauh dari situ, kalau mereka tetap di situ, mereka akan ikut mati. Dan seandainya mereka pilih, saya tetap mau di Sodom, ya udah, Tuhan akan hukum mereka bersama-sama dengan orang Sodom. Jadi secara jasmani mereka harus kabur, mereka harus lari, harus menjauhkan diri. Karena akibatnya fatal kalau tidak. Tetapi secara rohani, perintah ini berarti bahwa mereka harus meninggalkan hidup yang lama. Bahwa mereka harus menjauhi kejahatan sekarang. Mereka harus tinggalkan dosa itu dan mereka harus pergi. Ya. Nah, perintah Tuhan adalah supaya kita bertobat kan. Supaya kita jangan lagi masih merindukan dosa yang dulu. Jangan lagi kita masih menginginkan, aduh dulu saya bisa begini, saya bisa begitu, saya bisa bebas, saya tidak ada larangan, saya bisa tidur siang-siang hari Minggu, saya bisa nonton ini dan lain sebagainya. Jangan dirindukan. Karena kalau orang yang sudah keluar dari Sodom, tetapi dia masih merindukan apa yang ada di dalam Sodom, maka sesungguhnya hati dia tidak keluar. Di mana pertobatan dia? Di mana penyesalan dia? Istri Lot melihat ke belakang, saudara. Tapi bukan sekedar melihat, bukan sekedar menoleh. Tetapi dia merindukan. Nah, saya bisa mengerti, karena ada anak-anaknya yang dia rindukan di situ. Dia tinggalkan anaknya. Seringkali kita hanya bilang, hartanya saja, kalung berliannya atau apa, nggak tahu ya. Saya rasa bukan itu yang menjadi beban hati istri Lot ini. Sebagai ibu, dia punya anak yang dia tinggalkan di situ. Tetapi saudara, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang tidak membenci bapaknya, istrinya, bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya laki-laki, anak-anaknya perempuan, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan. Kalau tidak membenci, tidak layak masuk ke dalam kerajaan surga. Apa maksudnya? Ini maksudnya harus ditinggalkan. Kalau memang mereka menolak kebenaran itu, maka tidak bisa. Kita tidak bisa merindukan itu lagi. Karena itu adalah kebinasaan. Nah saudara, secara moral bagaimana? Istri Lot sudah taat kan? Sudah keluar nih, sudah keluar. Tetapi ternyata dia tidak taat sepenuhnya. Di antara perintah-perintah itu, mereka harus lari. Mereka harus lari ke pegunungan. Jangan berhenti. Dan jangan menoleh ke belakang. Mungkin istri Lot berdalih, saya kan cuma menoleh ke belakang. Saya kan tetap lari kok. Saya tetap meninggalkan kota Sodom, saya cuma menoleh ke belakang. Tetapi tidak taat kepada satu perintah sama saja adalah namanya ketidaktaatan. Dia bisa saja mentaati semua perintah yang lain. Tetapi kalau dia tidak taat satu perintah, tetap namanya itu adalah ketidaktaatan. Itu berarti saudara, kita tidak bisa setengah-setengah. Kalau kita mau taat kepada Tuhan, maka kita harus taat sepenuhnya. Dan kalau kita mau mengasihi Tuhan loh, maka kita harus mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kita. Karena jikalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, maka kasih apa itu? Kasih apa itu? Kalau kita tidak mengasihi orang tua kita dengan sepenuh hati, kasih apa itu? Oleh sebab itu kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati,
sesungguhnya itu adalah kasih yang cacat. Saudara, kita mau taat kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tetapi berapa banyak hidup kita yang kita serahkan kepada Tuhan? Berapa banyak? 50%? 50% udah gede loh. Menyerahkan 50% hidup kepada Tuhan. Udah besar nggak? Besar. Tetapi apa yang Tuhan tuntut? 100%. Seluruh hidupmu. Roma pasal 12, ayat 1 dan 2. Serahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup. Tubuhmu diserahkan. Berapa banyak tubuh? Tuhan, semua tubuh kecuali yang di sini ya. Semua yang ke bawah di sini. Jadi saya masih bisa melihat apa yang saya mau. Saya masih bisa makan apa yang saya mau. Saudara, kalau kita mau percaya kepada Tuhan, percayalah sepenuhnya. Lalu masih ada secara simbolik. Secara simbolik, menoleh ke belakang ini, melambangkan, meninggalkan kasih karunia Tuhan. Pegunungan itu adalah keselamatan. Pegunungan melambangkan Tuhan. Sodom melambangkan dunia, melambangkan kebinasaan. Mereka disuruh untuk mengarahkan pandangan mereka, mengarahkan kaki mereka kepada pegunungan, kepada Tuhan. Dan jangan menoleh kembali ke Sodom. Tetapi istri Lot, secara simbolik, mengarahkan kembali. Artinya dia berbalik daripada Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 2, tadi kita baca ayat 7 dan 8-nya, ayat 20 sampai 22-nya, Tuhan pakai suatu ilustrasi seperti anjing kembali ke muntahnya, seperti babi kembali ke kubangannya. Ada orang yang oleh karena kasih karunia Tuhan sudah melepaskan diri dari dosa-dosa dan cemar dunia ini. Sudah melepaskan diri. Tetapi jikalau karena imannya lemah, kalau karena pikat dunia, lalu kemudian dia kembali ke dalam kecemaran-kecemaran itu, dan dia meninggalkan Tuhan, maka tadi yang dikatakan di dalam 2 Petrus, pasal 2 ayat 20 sampai 22 itu, seperti anjing kembali ke muntahannya, seperti babi kembali ke kubangannya. Di dalam Ibrani pasal 6, ayat 4 sampai 6, itu katanya namanya, dia tidak bisa lagi dibaharui sekali lagi sedemikian rupa sehingga bertobat. Sebab dia telah menyalibkan anak Allah bagi dirinya sendiri untuk kedua kali. Tidak bisa. Ibrani pasal 10 bilang, betapa ngeri jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup itu. Saudara, apa yang dilakukan oleh istri Lot ini? Tidak heran bahwa dia menjadi tiang garam. Karena dia telah melanggar perintah ini, yang secara jasmani akan membawa dia jauh dari kebinasaan. Yang secara rohani membuat dia meninggalkan dosa. Yang secara moral akan membuat dia sepenuhnya mengarahkan diri kepada Tuhan. Dan yang secara simbolik menjaga dia untuk jangan meninggalkan imannya. Jangan murtad. Tetapi dia melanggar itu. Oleh sebab itu dia menjadi tiang garam. Jadi kembali ke awal lagi. Tadi kita katakan apa peran jemaat kecil ini, jemaat lokal kita. Maka kita harus menunjukkan bahwa kita adalah terang dunia. Kita tunjukkan standar moral yang tertinggi yang di dalam Alkitab. Dan kita membawa sebanyak mungkin orang keluar dari Sodom. Mulai dari orang-orang terdekat kita, keluarga kita, kaum kita, siapa saja. Dan kemudian kita jangan setengah-setengah, saudara. Jangan masih merindukan apa yang jahat, apa yang lama itu. Tetapi kita serahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat ngeri dengan apa yang terjadi kepada Sodom dan Gomora. Dan kami juga ngeri dengan apa yang terjadi kepada Lot. Karena keputusannya yang salah, maka dia berada di dalam posisi yang sangat-sangat sulit. Sehingga dia kehilangan bukan hanya seluruh hartanya, tetapi kehilangan keluarganya. Tuhan, kami tidak mau seperti itu. Kami mau menarik pelajaran dan peringatan-Mu yang untuk Lot Engkau berikan kepada kami juga.
Tapi kami mau mendengarkannya, Tuhan. Nah, terima kasih untuk kesempatan yang Kau sudah berikan kepada kami. Supaya kami bisa mengubah hidup kami. Menyelaraskannya dengan kehendak-Mu. Dan kami bisa membawa keluarga kami. Jangan kami dekat-dekat dengan Sodom. Tetapi secara rohani kami mengarahkan mereka kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.